Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Insinyur Aderli Imeliasari. Saya anggota legislatif dari Kota Bandar Lampung, perwakilan dari fraksi Gerindra. Alhamdulillah, saya diamanahkan partai masuk dalam jajaran pimpinan. Karena kita dapat jatah pimpinan, itu partai mengamanahkan saya untuk jadi wakil ketua 1 DPD Kota Bandar Lampung. Di sini saya apresiasi sekali kepada partai saya karena dari ke-7 orang anggota fraksi, saya perempuan sendiri dan saya yang direkomendasikan. Dan itu bukan partai asal merekomendasikan, ada kriteria dari partai yang untuk saya yang diamanahkan. Saya bergabung di Partai Gerindra dari berdirinya partai dari tahun 2008. Partai berdiri itu bulan Februari, 6 Februari 2008. Tapi secara KT-anisasinya saya pada saat bulan Agustus. Karena awalnya berdirinya partai, di situ saya mau bergabung membesarkan partai. Belum ada keinginan untuk mencalekan. Tapi setelah bergabung di partai, disitulah ada edukasi, disitulah sama-sama kita sama perempuan saling sharing. Nah, akhirnya saya maju. Pada saat pencalonan legislatif, baru saya bikin KTA saat itu. Itu KTA saya di 8 Agustus 2008 kalau secara KTA-nya. Tapi kalau secara bergabung di Partai Gerindra, saya dari awal berdirinya partai itu 14 tahun yang lalu. Mungkin itu saya kalau di partainya. Dan satu lagi hal yang membuat saya untuk tergabung untuk pencalonkan diri itu pada saat kita sharing sama pengurus perempuan, kader perempuan. Jadi kita di partai ini kan kita ada tujuan. Dalam arti kata tujuan kita, ada yang kita perbuat untuk orang banyak, terutama untuk kita sesama perempuan. Mungkin itu dari saya. Kalau motivasinya? Yaitu motivasi saya, kalau orang bilang jadi anggota dewan, masuk parlemen itu untuk pengabdian, orang bilang krisis, tapi itu tidak, itu yang saya lakukan. Ya. Dan 14 atau 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Ibu di partai. Lalu kemudian kenapa Ibu bisa bertahan seperti itu? Karena satu, saya masuk ke partai bukan untuk cari jabatan, bukan cari posisi, bukan. Kalau saya hanya ke partai untuk cari jabatan, posisi, atau karena untuk pencalonan, mungkin pada saat gagal pencalonan 2009 pertama saya mundur, tidak akan lagi saya bergabung, tidak akan lagi saya aktif. Tapi saya ada tujuan, dalam arti kata tujuan kita ya itu, perempuan harus ada yang terkewakilkan, perempuan bisa berbuat sesama perempuan, ya harus ada yang mewakilkan. Selanjutnya kan menjadi bagian daripada pemenuhan yang 30% keterwakilan perempuan tentunya ya. Keterwakilan perempuan ya. Lalu kemudian harusnya kan tidak sendiri ya. Ada berapa persen kalau di Kota Bandar Lampung? Di kota alhamdulillah kita ada kenaikan dari periode sebelumnya itu hanya 10%. Ya. Periode sekarang itu 21%. Kita Nah, ada peningkatan. 21%. Nah, tentunya kan ada suatu upaya para legislatif perempuan yang di Kota Bandar Lampung bahwa nanti ke depan kalau bisa kan lebih dari 30 atau lebih ya. Benar. Nah, kalau bisa 50% kan. ya. Jadi apa Bu upaya-upayanya Bu untuk perempuan yang lainnya? Kita sesama anggota legislatif di Bandar Lampung itu kita solid, kita kompak, kita satu suara. Dalam arti kata kita tidak ada kompetitor, kita yang benar-benar bersinergi, kita benar-benar yang kita bersanding, benar-benar bersanding. Kita sama halnya dengan kita bergabung di KPPI, kita itu pelangi. Nah, dari KPPI dan Kaukus Parlemen dan Kaukus Politik itu kita salah satu ranah kita untuk pengembangan bagaimana perempuan bertambah di legislatif. Nah, dari sana kan kita bisa melakukan pelatihan dan edukasi ke teman-teman. Jadi kalau kita bergabung ke partai politik, inilah organisasi besar dan ada tujuan. Tujuan ini kita bisa membantu orang banyak, kita bisa perbuat untuk orang banyak. Contohnya kalau kita bantu sembako, kalau kita pribadi mungkin hanya 10, tapi kalau kita di sana kita tahu ada bidang bisa lipat-lipat. Ada bidang dari Komisi 5 ya. Kalau di kota itu Komisi 4. Kalau di kota Komisi 4 yang membidang itu. Nah, itu kita kan bisa berbuat lebih banyak ke masyarakat. Itu salah satu contohnya, eksempelnya seperti itu. Ada yang diperbuat. Kalau masalah untuk penambahan, kami berharap sekali Kota Bandar Lampung bisa 50%. Maaf ya Bapak ya. Saya kira logis ya, kita menuntut lebih dari 30% karena kita mewakili jumlah perempuan yang lebih dari 30% yang punya hak suara itu ya. Bu Condro. Sebenarnya bukan seperti itu, cuman gini, kalau
bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga berpikiran sama. Kalau kita perempuan tuh empati kita lebih besar. Dan satu, kita sikut-sikutan tuh lebih kecil kalau sama perempuan. Nah, perempuan itu lebih amanah. Ini maaf ya. Bukan betul. Perempuan itu lebih amanah. Ketika keterwakilan perempuannya besar. Kita lebih amanah. Seperti halnya kemarin kita ada dapat sedikit ilmu yang lantai lengket, nah itulah perempuan. Nah, seperti jadi itu mungkin kita berharap kenapa banyak perempuan lebih solid, perempuan lebih amanah, perempuan lebih teliti dalam segala hal. Tuh, dan perempuan pasti akan memikirkan teman sesama perempuannya, bukan hanya perempuan. Karena hati semua ini dipakai. Empati kita pakai. Mungkin itu. Oh, tadi saya lupa juga saya menjelaskan kalau saya di partai, saya sebagai sekretaris DPC Kota Bandar Lampung, Dan untuk Dan untuk satu hal lagi, saya sekretaris Perempuan Indonesia Raya Partai Gerindra untuk Provinsi Lampungnya. Itu saya partai underground partai yang khusus untuk perempuan semua. Jadi kita di Gerindra di situ sudah disiapkan. Ini loh kalau perempuan calon-calon perempuan sudah ada tempatnya. Pada masalah yang daerah bahasa daerah kering itu balik lagi ke dalam arti kata gini, seperti kata Bu Condro tadi, itu kita pada saat incumbent duduk, ada nggak kita berbuat untuk masyarakat? Ada nggak kita turun ke bawah? Nah, kita lah yang menciptakan itu basah, kita lah yang menciptakan itu kering, legislatif itu. Jadi kalau kita pada saat kita incumbent hanya duduk manis, program pemerintah tidak kita jalani, ya sudah, tidak ada itu dapil basah, dapil kering. Baik lagi kita ke incumbent yang menciptakan itu, yang kita perbuat, yang kita menjadikan. Jadi tidak masalah mau ditempatkan di dapil mana saja, yang penting itu adalah dapil yang memang selama kita ini bina pembinaan. Ya, betul. Karena saya melihat dari tadi di sebagai calon legislatif, di Gerindra kan ada tuh yang underground saya, yang saya partai yang khusus perempuan, itu Perempuan Indonesia Raya. Disitulah pengkaderan calon-calon yang akan dicalonkan untuk jadi anggota legislatif. Dan di situ kan kita udah bisa lihat grade-nya. Mana yang akan maju ke provinsi, mana yang akan maju ke RI, dan mana yang akan maju ke kabupaten kota. Dari situ yang dari pengkaderisasi dan pelatihan-pelatihan yang kita adakan di partai, kita bisa melihat teman-teman mana yang memang mumpuni. Jadi dalam arti kata mereka kalau mau masuk ke legislatif, mereka harus mempersiapkan diri mereka, mempantaskan diri mereka untuk ada di legislatif, jadi mereka paham akan apa yang akan mereka perbuat. Ya, Bu Condro, selain pendidikan untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung, di Kota Bandar Lampung, bagaimana kita maju di pemilihan legislatif, bukan hanya memenuhi kuota 30% perempuan pada saat pencalonan, tapi bagaimana kita memenuhi 30% kita di legislatif. Kita maju dalam pemilihan, insya Allah kita jadi. Dengan kita lakukan usaha dan doa tetap. Amin.